Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah metode penelitian yaitu pada kawasan waterfront Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra, kelas DKB 6A. Yang pertama yaitu latar belakang. Pontianak sebagai kota yang dibelah oleh Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, secara alami memiliki hubungan erat dengan perairan. Latar belakang pembangunan waterfront Pontianak tidak bisa dilepaskan dari identitas geografis ini dan potensi yang dimilikinya. Secara historis, Sungai Kapuas telah menjadi denyut nadi kehidupan ekonomi dan sosial budaya Pontianak sejak berdirinya kota ini oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771. Aktivitas perdagangan, transportasi, dan permukiman banyak berpusat di tepi sungai. Namun, seiring waktu, area tepi sungai ini cenderung berkembang secara sporadis dan kurang tertata, dengan banyak bangunan semi permanen dan fasilitas yang kurang madai. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian: mengevaluasi kondisi infrastruktur existing dan tingkat aksesibilitas di waterfront Pontianak, serta merumuskan rekomendasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang relevan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan daya dukung kawasan bagi pengunjung dan pelaku usaha sebagai destinasi wisata unggulan, dengan mempertimbangkan daya tarik, aksesibilitas, dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya, permasalahan, yaitu yang pertama itu pengelolaan dan kebersihan. Meskipun ada upaya kebersihan, volume pengunjung yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan hari libur, seringkali menyebabkan penumpukan sampah. Kesadaran sebagian pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya masih menjadi tantangan. Sampah dari hulu sungai atau dari aktivitas masyarakat di tepian sungai. Yang kedua yaitu penataan pedagang kaki lima dan UMKM. Meskipun keberadaan UMKM adalah daya tarik, penataan yang kurang konsisten atau pengawasan yang longgar terkadang menyebabkan PKL mengambil terlalu banyak ruang publik, menghalangi jalur pejalan kaki, atau menyebabkan terutama di area yang ramai. Ada juga isu mengenai standar keberhasilan dan sanitasi beberapa gerai makanan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian mengenai waterfront Pontianak, ada beberapa jenis penelitian yang bisa diterapkan tergantung pada fokus dan kedalaman analisis yang diinginkan. Mengingat kompleksitas dan multidimensionalitas kawasan ini, seringkali pendekatan gabungan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik populasi atau area tertentu. Selanjutnya di sini saya mengambil teori streetscape, yaitu konsep 3A dalam pengembangan
Streetscape berkelanjutan mengacu pada 3 pilar utama yang saling berkaitan dan mendukung, yaitu yang pertama atraksi atau attraction, yang kedua amenitas atau amenitas, dan ketiga aksesibilitas atau accessibility. Integrasi ketiga aspek ini krusial untuk menciptakan streetscape yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu masuk ke desain perancangan. Yang pertama itu atraksi. Atraksi berkaitan dengan daya tarik visual, estetika, dan keunikan streetscape yang mampu menarik perhatian orang untuk datang, berinteraksi, dan tinggal lebih lama. Seperti pada gambar di samping, itu merupakan contoh desain planters atau bunga pada jalur pedestrian, supaya para pengunjung agar dapat lebih lama atau tertarik pada kondisi pedestrian tersebut. Selanjutnya yaitu ada amenitas. Amenitas menunjuk pada ketersediaan fasilitas dan layanan pendukung yang meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan fungsionalitas streetscape bagi penggunanya. Amenitas dalam konteks berkelanjutan juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Gambar di samping merupakan contoh desain trees and landscape strip. Itu kanopi dan dedaunan pohon dapat meredam suara dari lalu lintas kendaraan, menciptakan lingkungan yang lebih terang, tenang, dan damai bagi pejalan kaki dan penduduk di sekitarnya. Selanjutnya yaitu desain perancangan. Yang ketiga yaitu aksesibilitas, berkaitan dengan kemudahan dan kenyamanan bagi semua orang untuk mencapai, bergerak di dalam, dan menggunakan streetscape tanpa terkecuali. Yaitu pada gambar di samping merupakan contoh desain pada sidewalk, yang mana pada jalur pedestrian itu dirancang dengan baik supaya para pejalan kaki dan pengunjung terlihat nyaman dan aman. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.